Berdoa termasuk ibadah yang tidak butuh tenaga dan biaya. Berdoa juga merupakan sarana terbaik seorang hamba untuk berkomunikasi dengan Tuhannya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Namun, seringkali seorang muslim dihadapkan pada kondisi di mana doanya sulit terkabul. Bahkan sudah begitu lama berdoa, tetapi tak kunjung dikabulkan. Nah, agar doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah mudah untuk dikabulkan, hendaknya kita mengetahui adab-adab atau catatan apa saja yang perlu kita lakukan agar doa kita mudah diijabah. Berikut kami rangkum 7 catatan berdoa. Catatan pertama, tidak boleh berkata, "Aku sudah berdoa lalu tidak terkabul." Coba perhatikan hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan selama dia berdoa bukan untuk keburukan atau memutus tali silaturahmi, dan selama dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa." Kemudian seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud tergesa-gesa dalam berdoa?" Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu seseorang yang berkata, "Sungguh aku telah berdoa dan berdoa, tetapi tak juga aku melihat doaku dikabulkan." Lalu dia merasa jenuh dan meninggalkan doa tersebut. Hadis riwayat Muslim. Jadi, jangan pernah berputus asa jika doa-doa kita belum dikabulkan. Karena Allah yang lebih tahu apa yang kita butuhkan. Kemudian catatan kedua, menghadirkan hati ketika memanjatkan doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai." Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Catatan ketiga, menyanjung Allah lalu berdoa. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang Arab Badui menghadap Rasulullah SAW. Lantas ia berkata, "Ajarkanlah kepadaku suatu kalimat yang aku bisa mengucapkannya." Nabi SAW bersabda, "Ucapkanlah, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi rabbil alamin, wala hawla, wala quwata, illa billahil azizil hakim." Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, dan tidak ada sekutu baginya. Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah yang banyak. Maha suci Allah, Rob semesta alam. Serta tidak ada daya dan upaya kecuali bersama Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian orang Arab Badui itu berkata, "Itu semua untuk Robku. Lalu manakah untukku?" Beliau menjawab, "Ucapkanlah, Allahumma gfirli, warhamni, wahdini, warzuqni." Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, berilah aku hidayah. Hadis riwayat Muslim. Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah menyatakan bahwa disunahkan untuk berzikir dan menyanjung Allah sebelum berdoa. Karena Rasulullah SAW mengajarkan orang Arab Badui tersebut sanjungan kepada Allah dahulu sebelum berdoa. Ini yang disebut at-tahliyah qabla at-tahliyah. Membersihkan dahulu sebelum menghiasi dan mengisi. Catatan keempat, berselawat kepada Nabi saat berdoa. Ibnul Qayyim menyatakan bahwa ada 3 cara dalam berselawat saat berdoa, yakni berselawat sebelum memanjatkan doa setelah memuji Allah, kemudian berselawat di awal, pertengahan, dan akhir doa. Atau bisa juga bersolawat di awal dan di akhir, lalu menjadikan hajat yang diminta di pertengahan doa. Mengenai perintah bersolawat saat akan memanjatkan doa, disebutkan dalam hadis Fudullah bin Ubaid, ia berkata, Nabi SAW pernah mendengar seseorang memanjatkan doa dalam sholatnya, lalu ia tidak memanjatkan solawat kepada Nabi SAW. Beliau pun berkata, orang ini terlalu tergesa-gesa dalam doanya. Kemudian beliau memanggilnya.
lalu menegurnya atau mengatakan kepada lainnya, "Jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah, menyanjungnya, lalu bersolawat kepada Nabi SAW. Lalu mintalah doa yang diinginkan." Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Al-Hafidz Abu Thahir menilai sanad hadis ini hasan. Umar radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, sesungguhnya doa itu diam antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau bersolawat kepada nabimu sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini hasan. Catatan kelima, mengangkat tangan ketika berdoa. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut dan mukanya berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim. Ada dua cara mengangkat tangan ketika berdoa secara umum yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, yakni mengangkat tangan dengan menjadikan bagian punggung telapak tangan diarahkan ke arah kiblat sambil berdoa menghadap kiblat, sedangkan bagian dalam telapak tangannya diarahkan ke arah wajah. Riwayat cara ini adalah contoh dari doa istisqa yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Kemudian cara yang kedua, mengangkat kedua tangan dengan menjadikan bagian dalam telapak tangan dihadapkan ke langit, lantas punggung telapak tangan dihadapkan ke bumi. Cara seperti ini berasal dari riwayat Ibnu Umar, Abu Hurairah, dan Ibnu Sirin. Kemudian catatan keenam, boleh bertawasul dalam doa. Bentuk bertawasul di sini ada 3 cara, yakni yang pertama, tawasul dengan menyeru nama dan sifat Allah, seperti Ya Rabbi atau Ya Hayyu Ya Qayyum. Yang kedua, tawasul dengan menyebut amalan soleh yang terbaik. Dan yang ketiga, tawasul dengan perantaraan doa orang soleh yang masih hidup. Nah, selain keenam catatan berdoa yang telah kami sebutkan tadi, ada lagi catatan berdoa yang tidak kalah penting, yakni percaya kepada janji Allah bahwa doa itu pasti terkabul. Kemudian memilih waktu terbaik untuk berdoa atau waktu-waktu mustajabnya doa, benar-benar merasa membutuhkan Allah, khusyuk atau menghadirkan hati ketika berdoa, kemudian menghadap kiblat dan berdoa dalam keadaan suci, serta meminta dengan penuh pengharapan yang besar dan rasa takut. Dengan mengamalkan catatan-catatan tadi, semoga doa-doa kita bisa mudah dikabulkan oleh Allah. Amin.